Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 4 Literasi Teknologi. Di sini kami akan membahas makalah kami yang berjudul Manfaat Penggunaan Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Pemahaman Belajar Siswa. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Nah, di sini pertama-tama ada kami Aulia Rahma sebagai ketua kelompok, terus ada saya, Satriangga Senoharian Daru. Yang ketiga ada Isnaini Alita Putri. Yang keempat ada Ferdi Rofi Aprizaldi. Nah, di sini kami mengambil judul manfaat penggunaan artificial intelligence dalam meningkatkan pemahaman belajar mahasiswa dengan latar belakang yang telah kami sepakati, yaitu pertama, pengembangan teknologi AI yang pesat dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Nah, pendidikan itu kan luas ya sekarang cakupannya, bisa dilihat dari online, terus e-book, atau hal-hal yang lain seperti Google Scholar. Nah, namun di sini juga ada teknologi AI yang dapat membantu dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya yang kedua ada mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam memahami materi yang abstrak atau kompleks. Nah, ini biasa terjadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ketika dijelasin sama dosennya belum mengerti. Nah, mungkin mereka ada masalah dengan ketakutan, dengan sosial ya. Jadi kayak merasa nggak enak kalau nanya terus, akhirnya beralih kepada AI. Nah, di sini kami ingin melihat apakah hal tersebut itu memiliki manfaat yang baik atau buruk. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada perbedaan gaya belajar dan keterbatasan waktu menjadi hambatan pembelajaran. Nah, maksudnya di hambatan waktu ini, hambatan pembelajaran, itu seperti contohnya ketika dosen itu kan punya jam kerja ya. Jadi semisalkan ada mahasiswa yang kebingungan dan ingin bertanya, sedangkan itu dapat terhalang oleh waktu, yaitu waktunya jam kerja dosen. Atau misalkan eh, ingin bertanya, namun jaraknya jauh gitu. Terus yang keempat, ada AI dapat memberikan penjelasan materi secara cepat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, ini sangat amat bermanfaat apabila kita sedang butuh akan sesuatu hal gitu. Contohnya seperti, wah, misalkan dapat tugas dadakan, terus kamu belum ngerti, nah itu bisa menggunakan AI. Nah, ini juga menjadi faktor pertimbangan kami. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ada mahasiswa dapat mengakses sumber belajar kapan saja tanpa bergantung sepenuhnya pada dosen. Nah, selanjutnya saya akan membahas akan rumusan masalah dan tujuan yang ada pada makalah ini. Pertama-tama, di rumusan masalah, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan AI Copilot 365 dalam pendidikan. Lalu yang kedua, bagaimana penggunaan AI dalam proses pembelajaran mahasiswa. Yang ketiga, apa saja manfaat AI dalam meningkatkan pemahaman belajar. Lalu selanjutnya di tujuan, yang pertama kami ada menuliskan mengetahui pengertian AI dalam dunia pendidikan. Yang kedua, memahami penggunaan Copilot 365 dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir, yang ketiga, itu adalah mengetahui manfaat AI untuk meningkatkan pemahaman belajar. Nah, itu saja yang akan saya sampaikan di bab satu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, sekarang kita masuk ke bab 2 mengenai ide inovasi yang kami usulkan. Di sini kita ada mengusulkan di mana ide inovasi Copilot 365 akademik. Seperti yang kita ketahui, artificial intelligence atau AI yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam bidang pendidikan. Perguruan tinggi saat ini dituntut untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan interaktif dalam mendukung kemandirian belajar mahasiswa. Namun, kita masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, waktu respon informasi akademik yang masih lama. Kedua, mahasiswa masih sangat bergantung pada jam kerja staf dan dosen. Yang ketiga, masih terbatasnya media interaktif yang mudah diakses. Dan keempat, mahasiswa menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan berbagai konsep dari berbagai disiplin ilmu. Nah,
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, kami mengusulkan inovasi berupa Copilot 365 Akademik berbasis Artificial Intelligence. Copilot 365 ini adalah asisten belajar virtual yang dapat diakses kapan saja melalui berbagai platform seperti website, aplikasi mobile, atau bahkan media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Copilot 365 Akademik memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama, berbasis AI dan Natural Language Processing atau NLP. Ini artinya sistem mampu memahami dan merespon pertanyaan mahasiswa secara kontekstual dan akurat dalam berbagai format bahasa. Yang kedua, terintegrasi dengan sumber akademik. Copilot 365 terhubung dengan e-learning kampus, jurnal, repositori, akademik, dan materi perkuliahan untuk memberikan jawaban yang relevan dari berbagai disiplin ilmu. Ketiga, mendukung pembelajaran mandiri. Sistem ini meningkatkan kemandirian belajar dengan menyediakan akses informasi dan pembelajaran selama 24 jam dalam 7 hari tanpa bergantung pada kehadiran dosen atau staf. Keempat, meningkatkan produktivitas. Copilot 365 membantu mahasiswa mengatur waktu belajar dan mengelola tugas akademik secara efektif dan terstruktur. Melalui inovasi ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang personal, efisien, dan mendukung integrasi pengetahuan lintas disiplin ilmu, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kemandirian dalam pembelajaran. Itu saja yang saya sampaikan pada slide ini. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Nah, adapun manfaat yang dihasilkan dari ide Copilot 365 akademik ini adalah membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran secara lebih efektif, cepat, dan juga fleksibel. Platform ini dirancang sebagai asisten belajar berbasis AI yang dapat diakses kapan saja, sehingga mahasiswa tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat dalam memahami materi perkuliahan. Copilot 365 ini memudahkan mahasiswa untuk memahami materi dengan jelas dan juga lebih sederhana. Selain itu, platform ini juga membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas, mencari referensi, serta mengelola waktu belajar dengan lebih efisien. Dengan dukungan pembelajaran lintas disiplin ilmu, Copilot 365 ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, serta keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran secara aktif. Di sini saya juga akan menjelaskan dampak yang dihasilkan dari penerapan Copilot 365 akademik ini. Adapun dampak yang dihasilkan itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dari sisi dampak positif, Copilot 365 akademik ini mampu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar mahasiswa karena menyediakan bantuan belajar yang cepat dan mudah diakses. Mahasiswa juga dapat memperoleh informasi dan materi kapan saja tanpa terbatas waktu dan juga tempat. Selain penggunaan Copilot 365 ini juga mendukung proses pembelajaran yang lebih modern dan juga digital. Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, platform ini juga membantu mahasiswa menjadi lebih efisien dalam mengerjakan tugas dan juga mencari sumber referensi, sehingga waktu belajar dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal. Dampak positif lainnya adalah meningkatkan motivasi serta kepercayaan diri mahasiswa dalam belajar, sekaligus mendorong literasi teknologi dan kesiapan mereka dalam menghadapi perkembangan artificial intelligence. Namun, di samping dari dampak positif tersebut, terdapat pula beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Penggunaan Copilot 365 berpotensi menimbulkan ketergantungan berlebihan terhadap AI jika tidak digunakan secara bijak. Selain itu, terdapat juga risiko plagiarisme atau penggunaan yang tidak etis dalam penyelesaian tugas akademik. Copilot 365 ini juga memiliki kemungkinan memberikan informasi yang kurang akurat apabila tidak diawasi dan tidak dicermati dengan baik. Jika terlalu bergantung pada AI, siswa juga dapat mengalami penurunan kemampuan berpikir kritis. Di sisi lain, penerapan sistem ini juga membutuhkan kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agni Aulia.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan implementasi. Pada tahap pertama, itu adalah penentuan materi. Pada tahap ini, dipilih materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang relatif tinggi agar penggunaan Copilot itu benar-benar membantu mahasiswa dalam memahami konsep yang kompleks. Lalu yang kedua, itu ada sosialisasi. Dosen atau peneliti itu memberikan pemaparan mengenai tujuan penggunaan Copilot, manfaatnya dalam pembelajaran, serta panduan dasar cara menggunakannya secara tepat dan juga bertanggung jawab. Lalu pada tahap ketiga, yaitu ada penerapan. Pada tahap ini, mahasiswa mulai menggunakan Copilot secara langsung dalam proses belajar. Misalnya, untuk membantu memahami materi, merangkum informasi, dan juga mengeksplorasi contoh-contoh yang relevan. Lalu pada tahap terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui post-test untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa setelah menggunakan Copilot. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Nah, dari seluruh tahapan ini, hasil yang diharapkannya itu adalah diperolehnya data empiris mengenai perubahan pemahaman mahasiswa, sekaligus rekomendasi pemanfaatan AI yang efektif di lingkungan perguruan tinggi. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan skema PKMR. Nah, di sini untuk penelitian ini itu relevan dan juga layak diajukan dalam skema PKMR. Karena penelitian ini fokus pada pengkajian dan juga analisis pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Melalui penelitian ini, kami berharap bisa memperoleh data yang nyata mengenai perubahan tingkat pemahaman belajar mahasiswa, sekaligus mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa terhadap penggunaan AI sebagai alat bantu belajar. Nah, hasil dari penelitian ini nantinya juga dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan model pembelajaran berbasis AI. Selain itu, penelitian ini masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih luas, baik dari jumlah responden maupun konteks pembelajarannya. Oleh karena itu, penelitian ini dinilai relevan dan juga layak untuk diajukan dalam skema PKMR di bidang iptek. Sekian yang selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita sampai pada bagian akhir presentasi, yaitu kesimpulan dari penelitian kami mengenai manfaat penggunaan artificial intelligence dalam meningkatkan pemahaman belajar mahasiswa. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence, khususnya Copilot 365, memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemahaman belajar mahasiswa. Teknologi ini menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa di era digital. AI memberikan akses pembelajaran yang fleksibel, personal, dan efisien. Mahasiswa tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat. Mereka dapat belajar kapan saja, di mana saja, dengan materi yang disesuaikan oleh kebutuhan dan gaya belajar masing-masing. Namun, perlu kita garis bawahi bahwa dampak dari penggunaan AI, baik positif maupun negatif, sangat bergantung pada cara pemanfaatannya. Teknologi ini bukanlah solusi ajaib yang berdiri sendiri, melainkan alat bantu yang efektivitasnya ditentukan oleh penggunaannya. Jika digunakan secara bijak sebagai alat pendukung, bukan pengganti proses belajar mandiri, AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan. Mahasiswa dapat memahami materi lebih cepat, mengerjakan tugas lebih efisien, dan mengembangkan kemampuan belajar mandiri yang lebih baik. Terakhir, mengingat teknologi AI terus berkembang pesat, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI dalam pendidikan. Penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis AI yang lebih komprehensif di perguruan tinggi. Sebagai penutup, kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam pemanfaatan teknologi AI untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hani Setianingrum selaku dosen pengampu, serta kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini. Terima kasih.